Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi Teorema Pitagoras untuk pertemuan yang kelima, yaitu segitiga siku-siku istimewa di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Yang pertama kita akan mempelajari tentang segitiga siku-siku yang memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ya, pertama diberikan sebuah persegi dengan panjang sisi A. Seperti ini. Ya, ingat ya. Persegi berarti semua sudutnya adalah 90 derajat ya. Oke. Setelah itu, dari salah satu titik sudutnya ditarik sebuah garis diagonal seperti ini. Nah, berarti otomatis garis diagonal ini membagi sudutnya atau sudut yang dipotong itu menjadi dua sama besar ya. Berarti masing-masing 45 derajat. Oke, dari sini akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku sama kaki. Yaitu kalau dari gambar ini berarti yang bawah dan yang atas ya. Dikatakan sama kaki kenapa? Karena panjang sisi siku-sikunya adalah sama-sama A ya. Oke. Sekarang kita coba ngambil dari salah satu segitiga siku-sikunya. Berarti kan otomatis panjang siku-sikunya adalah sisi siku-sikunya adalah A dan panjang sisi miringnya belum tahu ya. Kita misalkan X. Nah, sekarang kita coba nyari panjang X-nya. Oke, setelah itu berdasar teorem Pitagoras maka berlaku A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, setelah itu A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Ya, berarti 2A kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, karena kita niatnya nyari X ya, maka karena ini masih X kuadrat, kuadratnya dipindah ya. Jadi nilainya ganti X. Karena kuadrat dipindah maka nilainya adalah akar 2A kuadrat. Berapa nilai akar 2A kuadrat? Nah, 2A kuadrat itu kan artinya 2 kali A kuadrat. Ya, berarti boleh juga A kuadrat dikalikan 2. Jadi kita boleh menuliskan seperti ini. Perkalian dalam kuadrat itu bisa dipisah menjadi, misalkan kalau di sini adalah akar A kuadrat kali 2, maka boleh dipisah jadi akar A kuadrat dikali akar 2. Berapa nilai dari akar A kuadrat? Nah, kita bisa menganalogikan akar 16 itu kan 4 ya. Nah, tapi 16 itu adalah 4 kuadrat. Berarti kalau akar 4 kuadrat berarti nilainya juga 4. Begitu juga kalau ada akar A kuadrat. Maka nilainya adalah A. Akar 2 berapa? Akar 2 karena 2 bukan bilangan kuadrat sempurna maka akar 2 tetap akar 2. Jadi seperti ini. Jadi X-nya adalah A kali akar 2. Berapa A kali akar 2? Ya, A akar 2. Oh, berarti kalau gitu X ini artinya adalah A akar 2. Sehingga dari sini kita peroleh segitiga siku-siku istimewa dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat adalah sisi siku-sikunya adalah A, sisi miringnya adalah A akar 2. Nah, biasanya ini kalau menghafalkannya, cara menghafalkannya, di depan sudut 45 derajat adalah A, di depan sudut siku-siku adalah A akar 2. Ya, ini adalah segitiga siku-siku yang kita jadikan acuan ya. Kalau ada soal yang memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Oke ya, oke kita lanjut. Sekarang kita bahas segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang pertama diberikan sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2A. Seperti ini. Nah, ingat segitiga sama sisi berarti semua sudutnya berapa? 60 derajat, betul. Oke, dari salah satu titik sudutnya ditarik sebuah garis tinggi seperti ini. Nah, berarti karena garis tinggi maka perpotongan dari sisi alas dan sisi tingginya adalah siku-siku ya. Oke, sekarang sehingga terbentuk dua buah segitiga siku-siku, yang kiri dan yang kanan. Kita ambil salah satu ya. Kita ambil salah satu. Maka panjang sisinya adalah A, X dan 2A ya.
X ini kenapa? Karena sisi tingginya kita belum tahu tingginya berapa ya. Terus kita lihat cek sudutnya. Sudutnya berarti kalau tadi ini adalah 60 derajat dibagi 2 jadi 30 derajat. Yang sebelah kiri adalah 60 derajat, yang ini siku-siku ya. Nah, sekarang kita coba mencari nilai X. Dengan teorem Pitagoras maka kita peroleh X kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A dikuadratkan seperti ini. X kuadratnya tetap, A kuadratnya tetap, tapi 2A kuadrat bisa dijabarkan. Jadi 2A kuadrat kan artinya kan 2A kali 2A ya. Berarti hasilnya adalah 4A kuadrat. Nah, agar X kuadratnya bisa dicari maka A kuadratnya harus kita pindah. Maka jadi X kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. Berapa? 4A kuadrat kurangi A kuadrat. Ingat A kuadrat ini mengandung angka 1 ya, berarti 1A kuadrat. 4A kuadrat dikurangi 1A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Nah, sehingga X-nya adalah 3A kuadrat di akar ya. 3A kuadrat di akar. Sama seperti yang sebelumnya, kalau ada akar 3A kuadrat maka boleh diubah jadi akar A kuadrat dikali 3. Terus kalau ada perkalian dalam akar maka bisa dipisah akarnya. Jadi akar A kuadrat dikali akar 3. Berapa akar A kuadrat? Yaitu A, betul. Akar 3 yaitu tetap akar 3. Kenapa? Karena 3-nya bukan kuadrat sempurna. Sehingga X sama dengan A akar 3. Oh, berarti dari sini tingginya adalah A akar 3. Karena semua panjang sisinya sudah diketahui maka segitiga acuan kalau sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah seperti ini. Jadi cara menghafalkannya 30 di depan sudut 30 derajat adalah A, di depan sudut 60 derajat adalah A akar 3, dan di depan siku-siku adalah 2A. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ingat sudut dan perbandingan sisi-sisinya. Nah, kita berikan segitiga acuannya ya, seperti ini. Contoh yang pertama, ada soal seperti ini. Nah, ada segitiga siku-siku, panjang sisinya adalah X, 6, dan Y. Sedangkan di depan sudut 45 derajat ini adalah X. Oke ya, yang kedua adalah perhatikan sudut dan panjang sisi di depan sudut ya. Oh, berarti karena ini 45 derajat, ini siku-siku, maka sudut sisanya kan belum ada nilainya. Nah, berarti bisa kita cari pakai jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Berarti nanti ini ketemu 45 derajat ya. Oke ya, berarti ini di depan sudut 45 derajat X, di depan sudut 45 derajat 6, dan di depan sudut siku-siku adalah Y ya. Maka cara ngerjakan ini seperti apa? Nah, kita bandingkan dengan segitiga acuan. Nah, segitiga acuan ini. Nah, ini coba kita balik ya, kita sesuaikan dengan panjangnya. Ini bisa segitiga acuan yang dibalik atau soalnya juga dibalik ya, mengikuti segitiga acuan. Setelah itu, cari sisi yang berubah nilai atau angka. Berarti dari sini kan 6 kan ya, yang berubah nilai atau angka ya. 6, karena yang lainnya adalah X dan Y. Nah, 6 ini di depan sudut 45 derajat. Nah, cari di depan sudut 45 derajat yang acuan adalah A ya. Oh, berarti kalau gitu 6 sama dengan A. Kenapa? Karena 6 ini seletak atau bersesuaian dengan A ya. Nah, karena A-nya sudah ketemu maka A sama dengan 6 ini kita jadikan kunci ya. Kata kunci O-nya. Oh, berarti A sama dengan 6. Setelah itu X ini bersesuaian dengan A. Otomatis berarti X sama dengan A. Karena X bersesuaian atau seletak dengan A ya. Karena A-nya tadi sudah ketemu 6, berarti X-nya juga ketemu 6. Nah, sekarang kita cari Y. Y di depan sudut siku-siku. Seletak dengan apa? Seletak dengan A akar 2. Oh, berarti kalau gitu Y sama dengan A akar 2. Karena A-nya nilainya 6, maka Y sama dengan 6 akar 2. Berarti sudah ketemu semuanya ya. X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu. Itu soal contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ini sama saja ya. Jadi kita ulang biar makin mahir. Ada segitiga siku-siku yang panjang sisinya adalah
X 4 akar 2 dan Y. Oke ya, langkahnya sama, perhatikan sudut dan panjang sisi di depan sudutnya, lalu bandingkan dengan segitiga acuan ya. Bisa kita balik ini ya, kita sesuaikan dengan soalnya. Maka ingat, di sini ada tanda sisinya sama. Kenapa? Karena ada garis seperti ini, berarti panjang sisinya sama. Karena panjang sisinya sama, berarti dia segitiga sama kaki. Karena sama kaki, maka otomatis sudutnya adalah sama, yaitu 45, 45 ya. Berarti sama dengan sudut acuan ini. Terus cari sisi yang berupa nilai atau angka. Yang berupa nilai atau angka adalah 4 akar 2 ya. 4 akar 2. 4 akar 2 ini seletak dengan apa? Seletak dengan A. Oh, berarti kalau gitu 4 akar 2 sama dengan A. Gitu ya. Nah, karena A-nya sudah ada, maka 4 akar 2 sama dengan A ini kita jadikan kunci untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Apa? Pertanyaan berikutnya. Sekarang kita coba nyari X ya. X ini seletak dengan A kan ya. Oh, berarti kalau gitu X sama dengan A. Karena A-nya sudah ada 4 akar 2, maka X juga sama dengan 4 akar 2. Terus kita nyari Y. Y di depan sudut siku-siku. Nilainya adalah A akar 2. Seperti ini. Nah, karena nilainya A itu sudah ada yaitu 4 akar 2 ya. Berarti Y sama dengan 4 akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu berapa? Nah, kalau ada perkalian akar, maka sama dengan akar angkanya dikalikan. Berarti 2 kali 2, 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti 4 kali 2. Berapa 4 kali 2? Sama dengan 8. Oh, berarti Y-nya sama dengan 8. Ya, berarti X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada. Berarti contoh yang kedua sudah selesai. Contoh yang ketiga, seperti ini. Ada segitiga siku-siku ya. Panjang sisinya adalah X, Y, dan 5 akar 2. Setelah itu, langkahnya sama ya. Langkah yang warna merah ini sama. Langsung kita bandingkan dengan segitiga acuan ya, bisa. Oke, kita lihat. 5 akar 2 ini berupa angka. Dia bersesuaian dengan di depan sudut siku-siku A akar 2. Oh, berarti 4 akar 2 sama dengan A akar 2. Ini kan sudah sama-sama akar 2 ya. Akar 2, akar 2. Berarti A sama dengan berapa? Oh, A sama dengan 4 ya. Nah, A sama dengan 4 ini kita jadikan kunci untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya ya. Atau pertanyaan berikutnya. Sekarang kita cari X. X di depan sudut 45 derajat. Kita lihat. Oh, di depan sudut 45 derajat adalah A. Maka X sama dengan A. Karena A-nya 4 berarti X sama dengan 4. Begitu juga dengan Y ya. Y di depan sudut 45 derajat berarti Y-nya juga A ya. Berarti Y-nya sama dengan 4 juga. Mana jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ingat sudut dan perbandingan sisi-sisinya ya. Nah, saya berikan seperti ini. Kata kuncinya di depan 30 derajat adalah A, di depan 60 derajat adalah A akar 3, dan di depan siku-siku adalah 2A. Contoh yang pertama, ada segitiga siku-siku yang panjang sisinya adalah 8X dan Y. Oke ya, perhatikan sudut-sudutnya, karena tadi sudutnya tidak ada di sini ya, berarti ingat kata kuncinya jumlah sudut dalam sama dengan 180 derajat. Sudah ada 90, 60, maka sudut sisanya tinggal dikurangi ya. Hasilnya adalah 30 ya. Setelah itu bandingkan dengan segitiga acuan. Nah, segitiga acuannya kan ini kan ya. Nah, bisa kita gambarnya kita balik, kita sesuaikan ya. Biar kalau kita ngerjakannya mudah. Terus lalu cari sisi yang berupa nilai atau angka. Oh, berarti kan 8 ya. Dari 8X dan Y yang berupa angka kan 8. Oh, berarti 8 ini di depan sudut 30 derajat. Kita cek segitiga acuan. Oh, di depan 30 derajat adalah A. Oh, berarti kalau gitu 8 sama dengan A ya. Kenapa? Karena 8 itu seletak atau bersesuaian dengan A. Nah, karena A sudah ketemu, maka 8 sama dengan A ini kita jadikan kunci ya. Kita jadikan kunci. Kita coba nyari X. X itu di depan 60 derajat. Segitiga acuan di depan 60 derajat adalah A akar 3. Oh, berarti kalau gitu X itu sama dengan A akar 3. Ya, karena seletak ya. Karena A sudah ada 8, maka X sama dengan 8 akar 3. Sehingga Y-nya bisa diketahui. Y di depan sudut siku-siku. Berarti
Y seletak dengan 2A. Berarti Y sama dengan 2A kan ya. Karena A-nya sama dengan 8, berarti Y sama dengan 2 kali 8. 2 kali 8 berapa? 16, betul. Berarti X sudah ada, Y sudah ada. Berarti contoh pertama sudah selesai. Contoh yang kedua, diberikan segitiga siku-siku yang panjang sisinya adalah X, Y, dan 12. Perhatikan sudut dan panjang sisi di depan sudutnya. Setelah itu, bandingkan dengan segitiga acuan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ingin menyelesaikan yang mana? X dulu atau Y dulu terserah ya. Atau kita lihat angka yang nilai yang sudah berupa angka, panjang sisi segitiga yang berupa angka yaitu 12 ya. 12 ini seletak dengan 2A, otomatis 12 sama dengan 2A ya. Karena 12 sama dengan 2A, nilai A berapa? Betul ya, 12 dibagi 2 yaitu 6. Berarti A sama dengan 6. Karena nilai A sudah ada, maka A sama dengan 6 ini kita jadikan kunci. Setelah itu kita lihat nyari X misalkan ya. X di depan 60 derajat. X ini seletak dengan A akar 3, maka boleh tulis gini. X sama dengan A akar 3. Karena A-nya 6, maka X sama dengan 6 akar 3. Sekarang kita nyari Y. Y di depan sudut 30 derajat. Berarti Y seletak dengan A, berarti Y sama dengan A. Karena A-nya sama dengan 6, maka Y sama dengan 6, betul. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Ada segitiga siku-siku seperti ini. Sudutnya juga ada ya, panjang sisinya juga ada yaitu X 5 akar 3 dan Y ya. Kita cek sekarang dengan segitiga acuan. Yang berupa angka adalah 5 akar 3. 5 akar 3 seletak dengan A akar 3, berarti 5 akar 3 sama dengan A akar 3. Sama-sama akar 3 kan ya, berarti 5 sama dengan A. Nah, karena A sudah ketemu, maka ini jadikan kunci. Setelah itu, nyari X. X di depan 30 derajat. Seletak dengan A kan berarti ya. Berarti X sama dengan A. Karena X sama dengan A, maka X sama dengan 5. Karena A-nya ketemu 5 kan ya. Terus nyari Y. Y seletak dengan 2A. Berarti Y sama dengan 2A. Karena A-nya 5, maka Y sama dengan 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? Sama dengan 10. Oke ya, jelas ya. Oke, anak-anak itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.